Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Ya, iya lengna? Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Wa li Tirmizi an Sa'id ibn Zaid wa bi Sa'id nahu wa qala Ahmad la yasbutu fihi syai'un. Masih hadis terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan berwudu. Nah, hadis berikut ini menerangkan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu, maksudnya sekilas tidak sah, ya. Jadi la wudu'a, tidak ada wudu liman lam yadhkur ismallahi alaihi, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Artinya tidak membaca bismillah di awal wudu. Nah, itu dulu. Tapi hadis ini adalah hadisnya dhaif, ya. Nah, sama juga, ya. Bagi orang-orang yang tidak dalam keadaan bersuci, ada hadis yang mengatakan, ya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak suci. Nah, artinya sholat itu harus dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, sekarang di sini hadis ini menjelaskan tentang bahwa wudu katanya tidak dianggap sah bila mana kita tidak membaca bismillah. Nah, tapi dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, jadi katanya ulama, pengertian la wudu'a itu adalah la kamila fil wudu. Jadi tidak ada kesempurnaan dalam berwudu kalau tidak membaca bismillah. Bukan menunjukkan bahwa wudu tidak sah tanpa menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, jadi membaca bismillah ketika kita mau berwudu itu hanya sunnah saja, ya. Nah, tapi kalau Imam Ahmad mengatakan at-tasmiyatu fardun ala zakir wan nasi. Nah, itu. Imam Ahmad mengatakan wajib itu, baik dia ingat ataupun dia lupa. Orang yang ingat ataupun yang lupa, itu wajib dia baca bismillah. Tapi wal jumhur, mayoritas ulama mengatakan at-tasmiyatu sunnatun. Tasmiyah itu hukumnya sunnah saja. Karena ada hadis Abu Hurairah yang lain, ya, yang berbunyi man zakarallaha fi awwali wudu'ihi tahura jasaduhu. Siapa yang menyebut nama Allah di awal wudunya, maka sucilah seluruh badannya. Wa idza lam yazkur ismallahi lam yathhar minhu illa mawadi'ul wudu. Kalau dia tidak menyebut nama Allah, tidak suci kecuali hanya anggota-anggota wudunya saja. Nah, itu kata hadis Abu Hurairah. Ini tidak ada di sana, ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa membaca bismillah ketika kita mau berwudu itu sunnah saja hukumnya. Ya, jadi tidak sampai wajib. Kalau kita ingat bahwa kita akan berwudu, ya jangan lupa baca bismillah. Karena dalam hadis sahih kan, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa akhta. Apa saja perbuatan kalau tidak dimulai dengan bismillah, berarti itu kurang terputus, ya, barakahnya kurang baik, ya. Jadi apalagi ini berwudu ini adalah ibadah, maka sayugianya seharusnya jangan sampai kita lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim walaupun hanya sunnah hukumnya, ya. Nah, itu ini sunnah wudu, ya. Nah, jadi katanya hadis Abu Hurairah, siapa yang menyebut nama Allah, artinya membaca bismillah di awal wudu, seakan-akan seluruh badannya ini bersih suci. Tapi kalau dia tidak baca bismillah, hanya anggota wudunya saja yang bersih.
Nah, itu hadis Abu Hurairah yang lain ini untuk menguatkan apa yang ada di atas. Berikutnya, kembali lagi soal berkemumur ini ya. An Talhah bin Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah. Nah, ini yang dinamakan sunnah fi'liyah ya. Kalau hadis mengatakan ra'aitu ya, syahidtu, aku menyaksikan, aku melihat, ya. Itu menunjukkan melihat perbuatan Nabi. Karena sunnah itu kan ada 3. Ada namanya sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu artinya ucapan Nabi. Jadi Nabi berbicara langsung didengar oleh para sahabat. Nah, seperti qala sami'tu Rasulullah yaqul atau qala Rasulullah, berarti itu sahabat menceritakan tentang ucapan Nabi. Itu namanya qaul. Qaul itu ucapan, qauliyah. Nah, ada lagi yang kedua namanya sunnah fi'liyah, perbuatan. Jadi seperti Nabi berwudu. Nah, ini kan Nabi berwudu, lalu sahabat menyaksikan. Setelah Nabi selesai berwudu, sahabat-sahabat menceritakan. Nah, seperti ini, ra'aitu, saya melihat, atau nanti hadis lain syahidtu, saya menyaksikan. Berarti sahabat itu menceritakan perbuatan Nabi. Itu maka dinamakan sunnah fi'liyah. Yang ketiga sunnah takririyah namanya. Sunnah takririyah itu adalah ketetapan Nabi. Misalkan Nabi melihat perbuatan sahabat seperti sembahyang tarawih 20 rakaat dulu yang digagas oleh Umar bin Khattab. Karena Nabi hanya sembahyang 3 hari di masjid sembahyang tarawih. Khawatir jangan-jangan nanti diwajibkan. Akhirnya pada malam berikutnya Nabi tidak keluar. Lalu Umar bin Khattab berinisiatif ya untuk sholat bersama para sahabat lain sehingga disyariatkan itu tarawih 20 rakaat. Nah, itu Nabi tidak melarang, tidak memerintah, tidak juga melarang. Itu artinya takririyah, ditetapkan oleh Nabi. Ya, karena Nabi sendiri juga mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Nah, jadi kita tarawih 20 itu termasuk kita mengikuti Nabi. Walaupun Nabi sendiri tidak tarawih 20 rakaat, tapi Nabi sudah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Karena yang 20 rakaat itu adalah inisiatif daripada Umar bin Khattab. Bahkan Imam Maliki 36 katanya. 36 rakaat. Nah, jadi sama saja. Ya, mau tarawih 11, mau tarawih 23, 36 sama. Nah. An Talhah bin Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu, aku melihat Rasulullah yapsilu, memisahkan bainal madmawati wal istinsyak, antara berkumur dan istinsyak. Nah, jadi saya lihat Rasulullah kalau berkumur tersendiri, memasukkan air ke dalam hidung tersendiri. Jadi dia tidak gabung. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, ingatkan. Jadi kata Talhah, ketika saya melihat Rasulullah berwudu, kalau berkumur tersendiri mengambil air sampai 3 kali. Begitu juga ketika dia memasukkan air ke dalam hidung juga mengambil air yang lain. Jadi dia pisah, yapsil. Ya, itu ya. Jadi memisahkan antara madmadah, antara berkumur dan istinsyak. Ini masih semuanya adalah sunnah-sunnah saja ini ya. Sunnah-sunnah daripada wudu. Ya. Jadi masing-masing airnya berbeda. Jadi air untuk berkumur dan juga air untuk istinsyak. Istinsyak, ingat, menghirupkan air ke dalam hidung. Nah, itu ya. Tapi salah satu pendapat Imam Syafi'i mengatakan lebih afdal diwasal, sambung sekaligus. Ah, itu salah satu pendapat Imam Syafi'i. Tapi jumhur mengatakan dipisah. Al-faslu afdal wa huwa mazhabu Malik wa Abi Hanifah wa ahad qaulai Syafi'i. Dan salah satu juga ucapan Imam Syafi'i. Ya.
Imam Ahmad ya boleh dipilih mana-mana, boleh kata Imam Ahmad. Nah, inilah luar biasanya ulama dahulu itu berbeda pendapat tapi tidak saling menyalahkan. Ya, pilih mau pisah boleh, mau digabung juga boleh. Nah, itulah dia. Ya. Berikutnya masih tentang berkemumur, ini sama. Inilah dia sahabat-sahabat yang menceritakan bagaimana wudhu Nabi. Jadi kan banyak. Nah, sahabat itu kan banyak menyaksikan. Jadi masing-masing menceritakan kepada kita. Ya. An Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Dari sahabat Ali tentang sifat wudhu Nabi. Summa tamadmadah, kemudian Nabi berkemumur. Wastangsara, lalu mengeluarkan air dari hidung. Salasan, 3 kali. Nah, itu. Yumadmidu, Nabi berkemumur, wayang suruh, dan mengeluarkan air dari hidung. Minal kafil ladzi ya'khuzu minhul ma, dari tangan yang ia mengambil air. Maksudnya begini, ini cara. Jadi Nabi ketika berkemumur, lalu menumpahkan air lagi ke dalam tangannya ini. Begitu juga ketika masukkan ke dalam, keluarkan, dianukan dulu, ditampung dulu di tangannya, baru dibuang. Ya, seperti itu. Wayang suruh minal kap. Nah, itu. Jadi dia yang sur mengeluarkan juga. Nah, itu. Makanya lihat ada orang berwudu kan, gitu ya, atau diginikan. Nah, baru dilepas, harus dialirkan air kalau kita pakai apa namanya? Misalkan seperti itu. An Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu, sama dari sahabat Abdullah tentang sifat wudu Nabi saja. Summa adkhala biyadaihi, kemudian Nabi memasukkan dengan 2 tangannya, patamad maudhu, lalu berkumur. Setelah masukkan air, Nabi begini kan. Itu ya. Dia masukkan, dia maratan sikat gigi. Dia anukan begitu. Wastansyaqa, dan juga menghirup air ke dalam hidung. Min kafin wahidin, dari 1 tangan. Nah, itu kan dari 1 tangan. Ya fa'alu dzalika thalatha. Nabi melakukan demikian 3 kali. 3 kali itu. Sama. Ya. Jadi ini juga memberikan kesimpulan hukum bahwa boleh, yaitu al-jam'u bainal madmadah wal istinsyaq thalatha marrat bi ghurfatin wahidah. Nah, jadi boleh ini kita kumpulkan antara berkemumur dengan memasukkan ke dalam hidung dengan 1 air yang diambil dari tangan. Ambil air sekaligus boleh. Nah, itu 3 kali ya. 3 kali. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik ya. Ini Anas bin Malik ini adalah berarti ini kakeknya daripada Imam Malik bin Anas. Itu ya. Qala ra'an nabiyyu, Nabi melihat seorang laki-laki. Ra'an nabiyyu rajulan. Nabi melihat seorang laki-laki wa fi qadamihi, dan di kakinya mislu zufri, seumpama kuku. Ya. Zufar itu kuku. Lam yusibhul ma, dia belum kena air. Kakinya itu belum rata kena air. Marak misal kungku, kode penggitan ini araman kena air. Faqala, maka Nabi berkata kepada laki-laki itu, irji, kembali kamu. Fa ahsin wudu'aka, perbaiki wudu'mu, baguskan wudu'mu, sempurnakan wudu'mu. Nah, itu. Jadi Nabi melihat sahabatnya tadi itu rupa-rupanya ketika membasuh kaki belum rata, sehingga ada sebesar ukuran kuku belum kelihatan basah. Nabi menyuruhnya kembali untuk mengulangi wudu'nya. Maka itu kita perlu hati-hati itu. Ya, nanti ada hadis lain yang mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Neraka wail bagi kaki yang tidak kena dengan air wudu. Nah, jadi harus dipastikan itu. Jadi kaki kita itu semuanya kena, termasuk jari-jari dan di bawah jari. Jadi nah, itu digitu-gitu kan. Ini kan dia meleku, jari-jari kaki ini kan dia dia bengkok. Nah, itu jadi harus gitu kan supaya kena dengan air. Nah, jadi wailul lil aqabi minanar, hadis sahih. Jadi celaka bagi aqab. Aqab itu tumit, kaki yang tidak kena dengan air wudu. Itu
ancaman dari Nabi bagi orang yang tidak menyempurnakan wudhunya. Lebih-lebih kalau ada di antara anggota wudhunya yang belum kena dengan air seperti kaki. Makanya perlu hati-hati itu, waspada kaki itu ya. Istilah Pak lalu itu waspada, siaga. Itu jadi jangan sampai ada yang tidak sempurna wudhu kita, ada anggota badan yang tidak kena. Nabi ini kembali kamu perbaiki wudhumu, ahsin, baguskan, sempurnakan. Tidak sah. Sebab ini merembet. Kalau wudhunya tidak sah, nanti ibadahnya juga tidak sah. Sama juga dengan mandi wajib. Kalau mandi wajibnya tidak benar, tidak bagus, ada anggota badan yang belum kena dengan air, maka selanjutnya amal-amal yang lain juga tidak sah. Karena itu adalah wajib tadi dia tinggalkan. Tidak sempurna cara melakukannya, maka ibadahnya yang lain ikut tidak menjadi sah. Itu ya. Wah, ini kan mislu zupri, seumpama kuku, sekedip doang masih negero ruang naena, dan mangkena air. Apalagi kalau banyak. Sebab lalu tengelek-ngelek tabe, lalu tengelek ngene-ngene doang bisa jadi lampak naenten dia kena air, tidak kena air. Padahal inilah yang namanya kaki keseluruhan. Lalu telek-elekan doang jamak ngene. Berarti di bawah ini tidak kena, apalagi ini di bawah jari-jari ini tidak mungkin kena dengan air. Jari-jari itu jadi harus di selang-selangi rata kena dengan air supaya kita jangan masuk ancaman Nabi ini. Wailul lil aqabi minan nar. Neraka wail, celaka maksudnya bagi orang-orang yang tidak kena kakinya dengan air, maksudnya tidak sempurna. Nah, itu. Diulangi ini lagi hadisnya berikutnya ya. Ya, tuh. Nah, ini kan ada, saya bacakan di sini ya. Wujubu isti'abu a'dha'il wudu' bil ma' nasson. Nah, itu kan jadi wajib meratakan seluruh anggota wudu itu dengan air itu secara nas, artinya perintahnya jelas. Ya, perintahnya jelas. Jadi nas hadis Nabi, redaksi daripada hadis Nabi sudah jelas. Wajib meratakan isti'ab, menyeluruhkan, meratakan anggota wudu itu dengan air itu ya, dan semua juga anggota wudu yang lain, bukan hanya kaki ya, bukan hanya tangan keseluruhan itu ya. Begitu juga ya, kalau umpamanya orang jahil, misalnya dengan ini udah ngaji, sekedar-kedar tidak sempurna pengetahuannya, lalu kita lihat dia melakukan misalnya wudu belum sempurna, nah dendek tersilir. Nah, ini Nabi mengatakan hanya kamu kembali baguskan cara berwudu. Ndek sili Nabi, cuma suruh tulak, suruh keremak. Nah, mungkin dia belum mengetahui, belum tahu. Nah, seperti itu. Wa anhu ay wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah adalah Rasulullah yatawadau berwudu bil muddi dengan satu mud wa yagtasilu bis-sa'i dan mandi dengan satu sa' ila khamsati amdad sampai dengan 5 mud. Nah, itu. Kemarin kita sudah contohkan bagaimana berwudu dengan 1 liter air. Bahkan Nabi ini mandi dengan 4 liter air. Bagaimana caranya? Seperti yang kemarin kita contohkan. Jadi sedikit berwudu kita gosok seperti itu ya. Tidak ditumpah semuanya. Jadi ada air 1 liter botol besar, tumpah sedikit. Nah, kalau keadaan seperti itu kita hanya melakukan yang wajib saja. Mana yang rukunnya saja. Ya, tidak usah kita wudhu keseluruhan dengan sunnah-sunnahnya karena air terbatas misalkan hanya 1 liter. Ini semuanya dicontohkan oleh Nabi bila mana di kemudian hari mungkin kita berada dalam satu keadaan ya sulit tidak ada air atau ada air hanya sedikit, kita bisa berwudhu dengan 1 liter air seperti yang dicontohkan. Demikian juga mandi. Nah, itu. Inilah bentuk kemudahan, taisir ya atau rukhsah keringanan dari Nabi ya terhadap umatnya. Jadi makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi lamun kalau 1 mud itu sama dengan 2 liter. Ya. 1 mud itu sama dengan 2 liter. Kalau 5 mud itu berarti 10 liter air itu ya.
Ya, jadi 1 mud itu 2 liter. Ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa misalkan itu, misalnya taruhlah kita sekarang musim hujan kan banyak air, ya kan? Jadi walaupun kita banyak air, jangan juga terlalu boros dengan air. Mentang-mentang ya. Nah, banyak air jangan juga. Kalau memang sudah rata anggota wudhu ya sudahlah. Jangan kita juga menghambur-hamburkan air, tidak boleh. Ini juga itu. Jadi hadis ini memberikan apa namanya faedah kesimpulan hukum. Ya, kalau memang tidak ada air sedikit seperti itulah kita berwudhu. Kalau banyak air kita juga dilarang terlalu boros. Yang jelas kalau kita sudah berwudu lalu sudah sempurna wudu kita semuanya kena, ya sudahlah. Jangan terlalu berlebihan juga tidak baik. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam ma minkum yatawaddau. Siapa saja di antara kalian itu yang berwudu, fayasbigul wudu'a, lalu ia sempurnakan wudunya. Selesai berwudu. Siapa saja di antara kalian berwudu, fayasbigul wudu, lalu dia sempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, berdoa. Ini doa wudu yang kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik itu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Kecuali dibukakan baginya pintu-pintu sorga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya'a. Dia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. No. Jadi kalau kita sudah berwudu dengan baik, dengan sempurna, lalu tidak lupa berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Titik dulu. Nah, jadi pintu surga itu 8. Mau Pak lalu pilih pintu yang mana silahkan. Nah, itu. Akhrajahu Muslim wa Turmuzi wa zada. Imam Turmuzi dalam musnadnya menambahkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, supaya lengkap tambah ini. Sebab Imam Tabrani menambahkan itu dalam riwayatnya, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku orang-orang yang mensucikan diri. Inilah apa namanya balasan yang besar jika orang taat terhadap perintah Allah. Mukafaatun uzma fi itaatil awamir asy-syar'iyyah. Ya, yatahassalu 'alaiha al-insanu fil akhirah. Nah, itu ya. Ini adalah mukafaah balasan yang sangat besar jika orang itu taat terhadap perintah-perintah syar'i, hukum-hukum agama yang dia akan peroleh nanti ya tahassal, dia akan hasilkan, dia akan peroleh nanti dalam kehidupan akhirat itu. Ini berwudu belum sholatnya apa lalu. Berwudu saja sudah begini pahala kita besar, apalagi apa namanya sholat. Nah inilah dia kelebihan keutamaan daripada kita sempurna di dalam kita berwudu. Nah, itu. Jadi katanya mukafaatun uzma fi itaatil awamir asy-syar'iyyati yatahassalu 'alal insan fil akhirah. Paman atamma, maka barang siapa yang menyempurnakan wudunya wa syahida bi annallaha wahidun fi dzati, dan menyaksikan bahwa bahwa Allah itu esa pada zatnya. Atau ya la yusyariku ahadun fi fi'alihi, ya, tidak ada yang menyekutukannya seorang pun di dalam perbuatan Tuhan maksudnya. Fahwal mu'minul kamil mutatahhir, maka dialah orang mukmin yang sempurna, ya, yang apa namanya al mutatahhir, yang membersihkan diri, yang mensucikan diri. Allazi khayyarahu Allah taala fi dukhul jannah, yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, yadkhulu min ayyi abwabiha sya. Dia boleh masuk silahkan. Nah, itu ya dari pintu mana saja. Jazaan lahu ala nafi syarik. Nah, itu sebagai balasan baginya karena dia sudah menafikan sekutu-sekutu bagi Tuhan kan. La syarika lahu. Nah, itu. Nah, itu dia akhir daripada bab wudu, yaitu jangan lupa kita berdoa. Inilah doa yang maksur, doa yang warid, yang memang datang dari Rasulullah untuk kita baca setelah kita berwudu. Ini kan semuanya hafal ya. Jangan ada yang tidak hafal ini ya. Pak Yudi, sudah hafal doa wudu ya? Ya, itu ya.
Jadi itu bersih jasmani, bersih rohani. Dikumpul dua-duanya. Jasmani bersih, rohani juga bersih. Iya, iya. Sebab ibadah itu harus rasa takut dan harus kumpul. Ada rasa takut, ada juga harap. Jadi setelah kita melakukan ibadah itu harus kita berharap Allah menerima. Nah, dengan adanya doa yang diajarkan itu menggambarkan bahwa kita sudah melakukan apa yang disebut dengan beribadah dengan roja, yaitu beribadah dengan mengharapkan keredaan Allah itu. Jadi ibadah itu ada 3 unsurnya. Pertama unsur takut kepada Allah, kedua unsur mahabbah, unsur cinta, kemudian unsur roja. Itulah inti ibadah. Jadi pertama, mengapa kita beribadah? Karena kita takut terhadap azab Allah di akhirat. Karena Nabi ketika berdakwah awal mula itu, jadi u'budullaha wa la tusyriku bi syai'a ya wa khafu azabah. Itu Nabi di awal menyerahkan Islam selalu, wahai kafir Quraisy, sembahlah Allah dan jangan sekutukan dia dan takutlah akan azab Allah. Nah, itu selalu itu disampaikan oleh Nabi. Itulah dari sini disimpulkan bahwa unsur setiap ibadah itu adalah bahwa ketika kita beribadah semata-mata pertama ada rasa takut kita kepada Allah, ada rasa takut kita akan azab Allah di akhirat. Yang kedua ada mahabbah. Kita cinta, ini perintah kita harus lakukan dengan sepenuh hati, dengan rasa senang cinta, bukan dengan dasar paksaan. Begitu juga yang terakhir, kita harus mengharapkan supaya Allah menerima ibadah kita dan meridhai kita. Itu unsur daripada setiap ibadah yang kita lakukan.